itu ada bimbingannya kepada Allah untuk selalu dibimbingnya. Ya, alhamdulillah setelahnya kita bertekad untuk menjadikan diri beribadah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu, kemudian kita bertekad untuk memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, maka Allah berikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa meminta kepadanya, ihdinas syiratal mustaqim. Jadi itu petunjuk dari Allah kepada setiap manusia. Ingat, kepada setiap manusia. Masing-masing manusia diberikan kadarnya, diberikan kapasitasnya, diberikan kemampuan, dan tidak akan tertukar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masing-masing manusia diberi kemampuan dan tidak akan berikan tugas oleh Allah, melainkan pasti diberikan kemampuan itu. Nabi Musa disuruh nyebrang lautan, suruh nyebrang lautan sementara kapal pun belum punya, belum pernah bikin kapal, maka dengan kemampuan dari Allah, hanya dengan mengetukkan tongkat ke air laut, maka jadilah jembatan, jadilah tempat penyeberangan. Lautnya yang minggir, ya, kersani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan mendapatkan air di tengah padang pasir yang sangat gersang, maka dipukulkan batu, maka keluarlah air. Karena ada 12 kelompok yang nggak pernah akur. Ya, 12 kelompok, namanya Bani Israel itu ada 12 kelompok. Ya, 12 kabilah turunan dari putra-putranya Nabi Yakub. Maka karena tidak akur, dibuatlah 12 mata air. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu lamun boga anak, kayak anaknya 10, bikinkanlah 10 untuk dibagikan kepada anak-anak. 10 rumah, 10 mobil, 10 panci, 10 drum, 10 galon. Nah, jangan sampai anak perebut galon. Nah, sekarang yang lagi konten anak perebut tumbler, ya, gitu sampai geger, insyaallah ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, keadaan sehat walafiat, segar bugar. Ingat tadi, memohon pertolongan Allah, Allah lah yang membimbingnya. Beribadah kepada Allah, Allah lah yang membimbingnya. Untuk beribadah, Allah turunkan para nabi dan rasul untuk memberikan contoh bagaimana beribadah. Beribadah dalam artian yang sangat luas, seluruh perilaku manusia. Setiap denyut nadi, setiap denyut jantung, setiap perkataan, setiap perbuatan, dan setiap helaan pas doa, semuanya adalah ibadah. Kalau disertai dengan niat karena Allah, niat untuk mencontoh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Allah berikan ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku dengan cara sabar dan sholat. Sabar dan sholat dua-duanya terkombinasi. Ketika kita berbuat baik dan mendapatkan kenikmatan, maka segera sholat, dalam artian sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan ketidaksenangan, merasa diri mendapat musibah, mendapat malapetaka, maka segera bersabar. Puncak kesabaran adalah dengan saum. Nah, ketika sabar dan syukur ini berkombinasi, maka lakukanlah upaya untuk tetap dalam keadaan kesyukuran dan tetap dalam keadaan kesabaran dengan cara bersedekah. Sedekah yang wajib disebutnya zakat. Sedekah yang biasa, yang tidak sesuai, yang tidak diatur jumlah ataupun waktunya, disebut sedekah. Sedekah sunnah, sedekah yang wajibnya adalah yang disebut zakat. Waktunya ditentukan, barangnya ditentukan, penerimanya juga ditentukan, insya Allah. Dan ketika kita ingin menyempurnakan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian diikuti dengan rasa syukur sholat, kemudian bersabar dengan saum, kemudian kita buktikan kombinasi sabar dan syukur dengan keikhlasan berupa zakat ataupun sedekah, infak dan wakaf,
maka setelah itu kita lakukan. Jangan lupa Allah memerintahkan kita untuk berangkat menuju satu tempat, yang tempat itu tempat manusia pertama di dunia bertobat dan diterima taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika itulah Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa, bukan di Gunung Galunggung ya, bukan di Gunung Tangkuban Parahu, tapi di Jabal Rahmat, alias di gunung yang penuh dengan rahmat Allah, pasir kadedeh, punya beradanya di padang Arafah di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mampu bersimpuh di Baitullah, menjalankan ibadah haji dan umroh, insya Allah. Yuk kita tekankan dari dalam kalbu kita yang terdalam, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Luruskan kalbu kita, tekad kita dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dan dengan doa kita. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah negeri kami ini juga negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, insya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung dibersamai atau membersamai dalam rangka khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya kita selalu dalam keadaan bahagia. Karena orang yang belajar itu pasti bahagia. Ya, yang nggak bahagia nggak mungkin belajar. Gawe nanti nutup bahagia sama amak-amakan, muru kusunu. Mencek bahasa Garut temunya terang bumuru kusunu munyun dibunya ya dibolak-balik atau terbolak-balik kewolak-walik gitu ya. Dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalbu kita ini meskipun bolak-balik tapi tetap bolak-baliknya dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bolak-baliknya dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada saat ini kita menginginkan kalbu kita ini dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tetap dalam keriduannya. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'alad dini. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah diri ini ya dalam ridhomu, dalam keadaan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menjadi orang yang muslim. Kenapa menjadi orang yang muslim? Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhan nas, hei manusia, hei menungso, hei jelema-jelema, hei everybody, gitunya, gitu tah. Hei manusia, nah, kudu kumaha ittaqullaha haqqa tuqatih, kudu tarakwa, kudu sieun aranjeun ku Allah, harus takut oleh Allah, harus takwa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Mudah-mudahan kita hari ini termasuk yang berserah diri. Dari Saung Tahfidz Al-Quran kemudian juga dibersamai oleh sahabat-sahabat kita dari Saung Tahfidz di Cipamokolan, ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, di Bojong Soang Kota Bandung ada Kang Irwan Fikri bersama keluarga, di Simpai Asih Taruna ya Jumberung ada Kang Dudung bersama keluarga, di Cirebon Kanoman ada Ibu Irin bersama keluarga, di Sukaraja Tasikmalaya ada Teh Yulianingsih dari Parung Kadongdong, kemudian dari Saung Tahfidz Al-Quran di Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya ada Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga, dan juga dari Saung Tahfidz Al-Quran di Kasepuhan Cirebon
ada Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Di Saung Tahfidz Al-Quran ini rempeg Bu, banyak alhamdulillah ya, bolotot sadayana Bu ya, aya nomor alhamdulillah. Pagi hari ini kita tambahkan kebahagiaan kita untuk istiqomah berjamaah baca Quran surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura surat ke-42 mulai ayat ke-7 ya. Mulai ayat ke-7 surat Asy-Syura. Mari kita sama-sama niatkan dari dalam kolbu bahwa kita ingin diaku sebagai umat Kangjeng Nabi dan ingin diaku sebagai umat yang terbaik, sebagai orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Bapak Ibu ayat ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan 9 ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini yang benarnya menjadi ibadah catatan amal kita dan yang salahnya mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mencintai Al-Quran. Kemudian kita terus-terusan belajar membacanya sehingga kualitas bacaan kita makin hari makin baik insya Allah. Tentunya sesuai dengan kodok kodar dan takdirnya masing-masing tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan Al-Quran. Bersama-sama membacanya, bersama-sama memahaminya, bersama-sama mengamalkannya, bersama-sama menikmatinya, dan bersama-sama menyebarluaskannya. Insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk kelompok atau termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pemahaman kita
kita tambah dengan memanfaatkan tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, insya Allah. Dimulai dari ayat ke-7. Demikianlah pula kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan manusia masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Allah memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Masya Allah. Jadi manusia ini ditakdirkan tetap sampai dengan kiamat menjadi dua golongan. Ada yang soleh, ada yang zolim. Nah, yang soleh akhirnya akan masuk surga, yang zolim dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu petunjuknya diberikan. Mau ke surga, yang ini jalannya, mau ke neraka, yang ini jalannya. Manusia diberikan kebebasan memilih, ya, mau jalan surga atau jalan neraka. Dan itulah yang disebut Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan, penekanan di sini kepada orang-orang yang ada di Ummul Qura alias di kota Mekah dan di sekitarnya. Kita termasuk yang di sekitarnya, ya, kota Mekah dan sekitarnya. Dan di sini ditegaskan bahwa mereka nanti akan dikumpulkan di hari kiamat. Percaya tidak percaya, manusia akan dikumpulkan di hari kiamat. Percaya tidak percaya, pilihan di dunia, kelakuan di dunia akan menentukan tempat di akhirat. Apakah manusia akan di surga atau di neraka, bergantung kepada apa yang dilakukannya di dunia. Jadi memilih untuk bisa menjadi penghuni surga dan penghuni neraka adalah di dunia. Tentunya dengan rahmat Allah kita berharap kita menjadi penghuni surga. Tentunya di dunia harus berada dalam rahmat Allah. Insya Allah. Kita lanjutkan ke ayat ke-9. Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah dialah pelindung yang sebenarnya, dan Allah menghidupkan orang-orang yang mati, dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Ya, artinya kalau seandainya kita ada berselisih beda pendapat, segera kembali kepada apa yang difirmankan Allah. Ya. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itu ialah Allah, Tuhanku. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Allah mencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagimu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangannya pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa rezeki itu dari Allah. Karena yang punya segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini tegaskan tentang bagaimana sikap manusia seharusnya. Ya. Jika kita mendapat kesulitan, mintalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke ayat ke 13. Allah menarik
kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan ajab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka kitab Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitabnya itu. Jadi penegasannya dari mulai ayat ke-12 ini, dialah Allah telah mensyariatkan bagimu tentang agama yang telah diwasiatkan kepadanya, kepada Nabi Nuh, dan apa yang diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang yang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Jadi bagi orang musyrik itu berat agama itu, Bu. Ya, bagi siapa, Bu? Agama itu berat? Sholat itu berat bagi siapa? Syirik. Ngaji itu berat bagi siapa? Jadi mun Bapak Ibu berat teh itu sederhana, Bu ya. Berat nggak, Bu, kalau mau sholat? Berat nggak kalau mau puasa? Berat nggak kalau mau zakat? Berat nggak kalau mau haji? Kabeh ge berat ku sabab dina hate urang aya kemusyrikan. Lamun teh mah ringan saja ya. Kira-kira termasuk yang berat nggak Bapak Ibu? Itu aya berat mah paungan, berat dirit hese ngalengka, ditita salat mumul, titah ngaji mung, ya, ada rezeki hayang, titah digawe mung, ada BLT ngantri, kan gitunya. Saha eta teh Bu? Urangnya di aku we. Beraan lebih ka beak nya itu ieu. Maka karena itu serulah mereka kepada agama dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah Allah beriman katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah ya Tuhan kami dan Tuhanmu. Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Tidak ada persengketaan antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali kita. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini yang sering saya sampaikan. Kalau dengan yang punya keyakinan sama bertuhankan Allah, tapi amalnya berbeda-beda, maka katakan lana amaluna walakum tanain Bu ya, ini tanain yang selalu saya omongkan itu Bu ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah lah Tuhan kamu dan Tuhanku. Ya, untuk kamu apa yang kamu yakini dan amal kamu dan untukku juga amal-amal untuk diriku. Jadi mual pahili Bu. Ya. Tetapi kalau nyata-nyata dia tidak mau mengaku bahwa Tuhannya Allah, maka katakanlah lakum dinukum waliyadi. Tapi udah balik ambak biasa we. Lana amaluna walakum amalukum. Cek salaki jeung pamajikan anu arek pipisahan pansok jung kakaler jung kakidul. Nah urang moal pipi lueun deui nya. Tapi selagi masih bisa berdiskusi, menyampaikannya dengan hikmah dan mauidhah hasanah dengan ilmu, maka mari kita sama-sama. Lamun sama-sama keyakinannya Tuhannya Allah, yuk pakai apa yang dipakai oleh kamu. Kitabnya Al-Qur'an, hadisnya yang mana? Yuk kita sama-sama. Ulah parasea dadunya teh salarosna mah keur jalma teh babarengan lain keur papaseaan. Tapi lamun aya nu ngacak-ngacak karena keyakinan urang sajengkal wae teu meunang mundur, sok sanajan manehna leuwih kaya, sok sanajan manehna leuwih kuasa, sok sanajan manehna leuwih gede parteina. Lamun teu setuju dalam artian berbeda akidah, maka jangan mundur selangkah.
Itu Bapak Ibunya. Lain ngajak perang ngan teu meunang mundur, beda teu Bu? Lain ngajak perang mah penyerenteng ka hareup aya mah teu meunang mundur. Artinya matata harus bertahan dengan keyakinan kita bahwa Allah lah Tuhan, Allah lah Tuhan kita. Tadi dijelaskan an aqimuddina wala tatafarraqu fih. Ya, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi ulah pasea tentang agama. Ayeuna keur usum Bapak Ibunya organisasi gede para pemimpinnya ribut. Lain urusan agama ribut teh, urusan hakaneun. Ya. Aya urusan tambang lah, aya urusan bank lah, aya urusan sawit lah, aya urusan naon deui Bapak Ibu. Aya urusan lolobroto, gitu ya. Kita teh urusan lolobroto teh bahasa Jawa Bu ya. Bahasa Sundanya apa? Lalabrata. Dan ayeuna mun aya bukan mah urang Jawa Bu ya. Lolobroto, parebut dahareun, parebut hancengan, parebut APBN, parebut bansos, parebut naon deui Bu? Hibah. Alhamdulillah di Jawa Timur tuhnya ditewakan punya parebut hibah. Dana hibah nu ke rakyat beak diharakan ku maranehna. Ya, diharakan bahasa Jawanya apa Bu? Dilalebok. Nah, ini kan yang bahasanya Bu supaya jelas. Nah, di Jawa Barat mah ya can kadengnya ditarewakan usap ngalalebok bansos teh nya. Ya mudah-mudahan saya yakin dan kita harus yakin bahwa kejahatan sekecil apapun Allah akan balas